Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, gold market pagi ini update harga terus naik dari kemarin, dan tentunya Anda di posisi apakah saya masuk, apakah saya bertahan, apakah saya menunggu, ya. Nah, Anda ingat bahwa tugas daripada market maker adalah mencari orang yang FOMO buy dan FOMO sell, dan mereka akan melihat di populasi FOMO buy dan FOMO sell itu berapa banyak yang ada, sehingga mereka akan menentukan. Nah, kalau kita lihat cluster market maker dari 4100 sampai dengan 4475 itu kan cluster D, ya. Sebenarnya kita boleh masuk, bebas. Di cluster ini kita bebas, boleh-boleh saja. Apalagi kalau modal Anda di atas 1M, 2M, 5M, bebas saja masuk. Nah, problemnya kan yang akun dengan modal 100 juta, 200 juta, atau 10 juta, kita kan ingin mencari titik optimal. Nah, titik optimal ini ya kita harus bersabar. Jadi ilmu yang nggak bisa saya ajarkan itu cuma dua. Ilmu tahu diri dan ilmu tahu malu. Nah, kalau modal udah kecil, modal udah melarat, tapi nggak tahu diri dan nggak tahu malu, Anda masuk, kalau diseret 100 poin, selesai. Ya? Jadi, kalau sekarang harga masih di 4175, 42, sebenarnya boleh-boleh saja, karena dari 41 sampai 4475 itu area kita boleh membeli, dan pasti untung. Dan kemarin ada yang untung bisa sehari 5%, sehari 10%, itu luar biasa. Nah, disitulah yang saya selalu bilang, super cluster itu memberikan kenyamanan Anda dalam trading. Tetapi Anda sendiri harus tahu diri. Jangan udah untung, terus mau masuk terus. Nah, kan selalu saya bilang, penyakitnya itu adalah sakau. Anda tuh pengen masuk terus. Kalau wah, saya udah masuk tadi malam untung $100, $200, terus udah TP pagi ini kok pengen masuk, gatal aja, ya kan? Harusnya nggak pengen masuk tuh, ya. Tapi karena gatal, addicted, dan penyakit sakau itulah yang dialami rata-rata trader-trader pemula. Nah, kalau saya melihatnya pagi ini, ya saya malas masuk. Saya udah pasang buy limit, saya udah gambar buy limitnya dan sudah pasang juga. Jadi kalau dia terjun, ya kita udah siap nadah, ya sudah siap ngantri. Dan ingat, besok NFP, non farm barrel, kita nggak tahu hasilnya, ya. Jangan sampai nanti di non farm barrel dibawa turun ke bawah baru Anda nangis, ya. Walaupun kalau Anda dengan posisi buy aman, tetapi yang kita nggak mau itu, satu, kita nggak dapat titik optimal. Dua, kita mules pada saat dikocok ke bawah. Pada saat dikocok ke bawah itu mules kan, udah nggak bisa beli, duit udah nggak cukup, ketahanan equity naik turun, itu yang membuat kita deg-degan. Anda nggak usah trading dengan seperti itu, ya. Jadi kalau saran saya, tunggu aja, pasang buy limit aja. Kebetulan nanti besok tanggal 7 juga sudah NFP. Takutnya ini malam, ya, kalau nggak salah ini malam lah, tanggal 7 besok, ya ini malam dah. Takutnya ada NFP tanggal 7, dia keseret ke bawah, habis Anda, ya. Itu saja dari saya. Sukses selalu untuk kita, happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, pagi ini saya akan mengomentari berita di media bahwa IDX mulai mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang blue chip bisa saja turun menjadi pengembang, pengembang bisa saja turun menjadi akselerasi. Begitu juga sebaliknya, akan bisa papan akselerasi naik menjadi pengembang, dan pengembang bisa naik menjadi papan utama. Nah, ini bagus. Seharusnya dari dulu, dari 2 tahun lalu saya udah teriak-teriak seperti ini, tapi baru dilaksanakan sekarang. Dan semoga apa yang dilakukan ini menjadi lebih baik. Kenapa? Kalau kita bicara marketplace itu kan harus dinamis, bukan statis. Jadi marketplace itu harus dibuat seperti klasemen sepak bola.
Jadi harus ada naik turun kelasnya. Kalau enggak, ya enggak akan maju. Contoh, indeks kita masih 7.000 perak. Harusnya bisa jebol 10.000. Tetapi karena LQ45 tidur, Kompas 100 tidur, bahkan setiap hari transaksi yang besar dari saham gorengan. Anda lihat, tidak jarang di top movers ataupun movers, bahkan top gainers, itu malah dari papan-papan pengembang ataupun papan akseleratif. Nah, ini sangat disayangkan. Kalau bursa mau membuat satu standar bahwa papan utama, contohnya harus 100 miliar sampai 200 miliar per hari transaksi di saham tersebut, kemudian papan pengembang di atas 25 sampai 50 M setiap harinya, pasti indeks kita jebol. Karena apa? Akumulasi dari volume itu akan meningkatkan akumulasi saham-saham, sehingga saham itu akan membuat indeks kita naik tapi tidak membebani indeks. Nah, sekarang yang LQ45 dan Kompas 100 itu membebani daripada IHSG. Nah, sekarang tinggal dilihat apakah 100 M per hari, 200 M per hari transaksi value itu benar. Karena kebanyakan hanya tutup sendiri ataupun bohong-bohongan, ya. Jadi hanya rolling-rollingan di sekuritas, itu kerjaannya direktur-direktur emiten yang mau cari duit dari komisi jual beli. Jadi alih-alih ngomongnya maintain harga saham, tapi harga sahamnya di situ-situ aja, dan transaksinya juga TS, tutup sendiri, bukan real transaksi di market. Jadi dari TS itu jual beli kan dapat komisi, itu rollingan aja. Jadi IDX bisa memeriksa saham-saham yang rajin melakukan rollingan seperti itu, gampang kok. Ya, kalau perlu bantuan saya dalam sekejap mata aja saya udah tahu, oh ini rollingan, ini transaksi benar. Semoga bursa kita jauh lebih baik, dan semoga transaksi di bursa kita bisa benar-benar tidak semu. Jadi benar-benar bisa menjebol IHSG ke level 10.000. Oke, sukses selalu untuk kita semua. Jaga kesehatan, happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, banyak definisi tentang sukses. Setiap orang punya definisi sukses yang berbeda-beda. Kalau saya pribadi, sukses itu bagi saya, kalau saya bisa membuat orang lain di sekeliling saya juga ikut sukses. Ya, itu bagi saya. Sukses kalau saya bisa membuat orang lain di sekeliling saya juga sukses. Nah, saya sering ngomong tentang a great life. The enemy of great life is a good life. Kadang kita sudah dapat good life, punya pekerjaan, ya kan? Punya gaji, ya, walaupun habis bulan bayar sana bayar sini habis, itu good life. Nah, good life itu kadang kita sibuk. Pergi pagi anak belum bangun, balik malam anak sudah tidur. Sabtu Minggu kayaknya hari emas, apalagi yang libur-libur panjang ataupun libur bersama. Wah, itu paling hafal tanggal berapa liburnya, dicatat. Kenapa? Liburan itu kayak emas. Nah, itu good life. Dulu saya juga di posisi good life, gaji oke, ya, kemana-mana naik bisnis kelas, oke semua. Tapi saya rasakan saya nggak punya waktu. Waktu saya itu terbatas. Akhirnya saya mengenal istilah great life. The enemy of great life is a good life. Jadi kita ini lupa mengejar yang great life. Yang kita kejar good life terus. Padahal great life, bagaimana kita menyediakan waktu kita lebih banyak dengan Tuhan kita. Bagaimana kita belajar taat dalam kehidupan kita dengan Tuhan kita. Itulah great life.